Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak kelas 62 ML Islah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya anakku sekalian, hari ini jadwal fikih ya. Bertemu kembali dengan Bapak ya. Ini ada jadwal fikih. Ya, Bapak akan menyampaikan materi fikih pada kesempatan ini. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anakku sekalian, kita sekarang tentang jual beli dengan khiyar. Kemarin sudah jual beli yang dilarang dan jual beli yang dibolehkan ya, seperti itu. Nah, sekarang yaitu jual beli dengan khiyar. Apa itu maksudnya jual beli dengan khiyar? Khiyar berarti memilih. Jual beli dengan khiyar berarti penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih. Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih, meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Nah, ini khiyar itu artinya memilih ya. Memilih di sini penjual dan pembeli boleh memilih. Milihnya apa? Mau nerusin atau membatalkan akad jual beli atau jual beli yang mau dilaksanakan ya, begitu. Jadi ada khiyar. Khiyar itu artinya memilih. Memilih itu boleh milih menerusin jual belinya atau membatalkan jual beli. Ada 3 macam khiyar. Yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis itu artinya penjual dan pembeli dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama keduanya belum terpisah dari tempat akad. Nah, ini khiyar majlis itu artinya akad jual beli atau penjual pembeli boleh meneruskan atau membatalkan selama masih di tempat itu ya. Contoh kita mau beli apa, pakaian ya, ini tawar menawar terus ya. Ya, ini udah mau jadi sebenarnya, tapi khiyar dulu, timbangkan. Nah, akhirnya setelah ada kesepakatan ya Bu jadi ya, saya berarti harus dibayar. Atau kemudian Bu, maaf Pak, nggak jadi, ya yaudah, nggak jadi masalah ya, seperti ini. Ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Al-mutaba'iyani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi malam yatafarraqa, rawahul Bukhari. Artinya penjual dan pembeli masing-masing bebas memilih untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya selama keduanya belum terpisah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kata Nabi juga boleh ya, silahkan penjual pembeli boleh memilih bebas ya untuk meneruskan atau membatalkannya selama masih dalam belum berpisah. Itu namanya khiyar majlis. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah khiyar syarat. Apa khiyar syarat? Adalah kebolehan pembeli atau mengembalikan barang yang telah dibeli dalam waktu telah disepakati selama barang telah dibeli tidak berkurang nilai dan berubah statusnya. Khiyar syarat. Ya, kita mau membeli atau barang, kemudian ada perjanjian, ada waktu yang sepakati, paling lama biasanya 3 hari ya. Ya, ini seperti motor ini saya beli tapi belum dibayar. Karena saya pakai dulu dah 2 hari ya. Kalau memang nanti kelihatannya enak ya ini saya beli, kalau nggak enak kelihatannya nanti saya batalin ya, seperti itu. Nah, itu khiyar syarat. Jadi ada syarat sebelum dibeli ya. Kalau udah beli kan berarti udah transaksi, udah akad namanya. Yang ketiga khiyar aib. Khiyar aib itu cacat. Khiyar aib yaitu kebolehan pembeli mengembalikan barang yang telah dibeli apabila barang tersebut diketahui ada cacat. Nah, ini beli barang ya, baju atau pakaian atau terus kemudian alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Nah, kemudian ya sesuai dengan perjanjian atau akad jual beli ini ya, ini barang baru sepertinya, tidak ada cacat dan sebagainya. Tapi setelah ada cacat
ya boleh dikembalikan karena tidak sesuai dengan yang namanya kita beli di awal. Nah, ini contohnya juga ini sekarang jual beli online ini ya. Kadang-kadang jual beli online kita pesan ini kelihatannya bagus, setelah di sampai ke kita kok ini ada cacatnya. Nah itu komplain aja ya, langsung ke pembelinya ataupun toko-toko online gitu. Makanya itu kalau online tuh harus hati-hati ya. Kalau sepertinya kita belanja langsung enak gitu, tapi kalau belanja online kadang-kadang harus betul-betul berhati-hati ya. Kadang-kadang banyak penipuan dan sebagainya ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam pembelanjaan online. Kalau langsung kita ketahuan tokonya dan sebagainya. Nah itulah ya. Jadi khiyar itu ada 3, khiyar majelis, kemudian khiyar syarat dan khiyar haid. Nah selanjutnya ini G, mempraktikkan jual beli. Setelah mengetahui rukun dan syarat jual beli serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan jual beli, hendaknya kita mampu melaksanakan jual beli dengan benar. Hal utama dalam jual beli harus kita miliki adalah kejujuran, baik ketika kita menjadi penjual maupun jadi pembeli. Inilah hal utama yang telah Nabi Muhammad teladankan kepada umatnya. Oleh karena itu manfaat jual beli tidak hanya memenuhi kebutuhan penjual dan pembeli saja, akan tapi merupakan pendidikan bagi semua untuk senantiasa berbuat jujur, yakni jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Nah ini ya, kalau kita nanti ditakdirkan jadi pedagang, penjual ya, orang yang punya toko ataupun ada yang online dan sebagainya sekarang ya, ini harus berbuat jujur. Ada transaksi langsung, ada transaksi online kalau sekarang zaman sekarang tuh. Ya, harus jujur. Jadi beritahu sesuai dengan apa adanya. Ya, kalau barang baru tanpa cacat. Kalau barang yang bekas, barang bahasanya second itu barang bekas atau barang udah pernah dipakai ya bilang ya, seperti itu, harus jujur. Dan kemudian harganya juga harus sesuai ya. Sebagai seorang muslim, kamu harus coba melaksanakan jual beli dengan benar, yakni dengan jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, biasakanlah hidup jujur dan bertanggung jawab dari kecil agar hidupmu dapat bermanfaat bagi orang lain, yaitu ya. Jadi sifat kejujuran tuh perlu, bukan hanya pedagang ya. Gitu. Ataupun istilahnya pembeli aja kadang-kadang juga suka bohong, pakai duit palsu atau apa ya, seperti itu jangan ya. Nah itu praktek jual beli. Selanjutnya halaman berikutnya ini ya, ada rangkuman jual beli. Dalam bahasa Arab disebut al-bai' atau al-buyu. Kemudian jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barter, atau dengan sesuatu yang memiliki nilai seperti uang dengan cara tertentu atau akad. Nah ini jual beli. Kemudian jual beli diperbolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan, karena itu jual beli merupakan salah satu bentuk hubungan yang saling menguntungkan. Rukun jual beli adalah sebagai berikut: 1. Penjual, 2. Pembeli, 3. Barang dagangan, 4. Barang pengganti atau alat tukar, dan 5. Ijab qabul. Nah itu rukun jual beli ada 5 ya. Kemudian syarat sah penjual dan pembeli antaranya sebagai berikut: 1. Penjual dan pembeli harus berakal sehat, nggak boleh dengan orang gila ya, atau istilahnya nggak punya akal ya. Kemudian 2. Mumayyiz, dan membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Tahu ya, berarti ini anak yang sudah mengerti juga boleh ya, karena dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk. 3. Dengan kehendak sendiri, artinya tidak dipaksa ya. Itu syarat sah penjual pembeli. Kemudian syarat sah barang yang diperjualbelikan sebagai berikut: 1. Hak memiliki nilai guna dan bermanfaat, menjadi hak barangnya bermanfaat. 2. Hak kepemilikan penuh penjual. 3. Bukan barang-barang tidak jelas keberadaannya. 4. Barang-barang yang diharamkan. 5. Barang yang suci atau tidak najis. Nah itulah ya bagus sekalian. Jadi bab tentang jual beli ini selesai ya. Ini terakhir tentang jual beli khiyar, sampai kemudian praktek
jual beli dengan benar. Nah, ini tugasnya ini ya. Jadi pertama ini kalian tulis nih F, jual beli dengan khiyar, itu ada garis bawahnya. Kemudian khiyar memilih jual beli dengan khiyar, itu yang di kotak itu berarti ditulis. Ada 3 macam khiyar, itu yang di garis bawah saja yang tulis. Kemudian 1 khiyar majlis, nah itu di garis bawah berarti ditulis. Khiyar majlis seterusnya itu dikotakin ya, itu ditulis. Hadis tidak ditulis ya. Kemudian ini khiyar syarat ditulis semua, itu di kotak. Kemudian 3 khiyar aib, itu cacat, itu di garis bawah, khiyar aib dan seterusnya sampai cacat. Nah itu yang di garis bawah itu ditulis. Kemudian langsung G, mempraktekkan jual beli dengan benar. Nah ini sebenarnya tugasnya ini mengirim foto sedang transaksi jual beli. Ya ini mungkin ditugasin aja nih seminggu atau apa nih. Kalian sedang membeli apa? Kalian bawa HP, Mbak atau apa? Saya minta fotonya ya, barangnya sedang dipegang, sedang megang uang gitu, terus kemudian di foto, dipraktekkan ya, seperti itu. Nah, itu sebagai tugas. Selanjutnya ini yang ditulis saya berarti praktek jual beli. Selanjutnya itu halaman berikutnya itu rangkuman itu tulis semua ya. Itu titik-titiknya sampai syarat sah jual beli. Ya, seperti itu. Ya, itu saja. Ya, tolong diperhatikan. Berarti materi pelajaran pada hari ini. Ya. Seperti itu. Ya, itu saja dari Bapak ya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya. Dan mudah-mudahan tetap kalian semangat dalam belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.